mengenai debt ceiling US, apakah ini dikarenakan Amerika Serikat dalam menangani pandemi memang membutuhkan budget yang lebih banyak dari biasanya, atau memang ada faktor lain Pak selain pandemi? Nah, apakah ini ada kaitannya sih Pak sebenarnya dengan tapering? Tapi apakah ada Pak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga volatilitas dari harga obligasi Pak? Nah, ini boleh dong Pak di-share tipsnya untuk mungkin sahabat Panina di sini yang punya atau sudah investasi di reksadana pendapatan tetap itu seperti apa? Seperti yang mungkin sahabat Panina tahu kan akhir-akhir ini banyak negara atau hampir seluruh negara di dunia itu membutuhkan budget yang cukup besar ya untuk menangani COVID atau pandemi ini. Nah, banyak negara-negara ini yang memang berhutang karena memang butuh budget lebih untuk melakukan tracing, untuk melakukan vaksinasi, untuk memberikan seperti tunjangan ke warga negaranya. Bahkan ada satu berita yang mungkin mengejutkan nih bagi sahabat Panina N. Amerika Serikat yang memang hutangnya sudah melebihi dari limitnya, atau mungkin kita bisa sebut debt ceiling. Pak Rudi, ini mengenai debt ceiling US, apakah ini dikarenakan Amerika Serikat dalam menangani pandemi memang membutuhkan budget yang lebih banyak dari biasanya, atau memang ada faktor lain Pak selain pandemi? Pandemi memang berkontribusi, ya, pengeluaran kan sangat besar. Tapi debt ceiling ini bukan pertama kali di Amerika Serikat. Kalau seingat saya sudah 3 kali. Dulu di zamannya Barack Obama, itu juga kurang lebih isunya sama. Barack Obama mau bikin program seperti BPJS Kesehatan, budgetnya besar gitu ya, kemudian mentok juga gitu. Kemudian waktu Donald Trump juga sama, dia mengajukan beberapa budget, salah satunya bangun tembok gitu ya. Ternyata mentok juga, batasannya tergantung. Kalau Indonesia itu 60% dari PDB. Nah, kalau di Amerika Serikat sebenarnya di-set dalam bentuk angka, jadi 28,8 triliun. Nah, jadi pada dasarnya kalau misalkan dari mereka, antara presidennya, eksekutifnya, sama legislatif dan DPR sudah setuju, mereka bisa naikkan, masalah selesai. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa tercapai kesepakatan, tidak bisa menerbitkan hutang baru lagi, ya bisa saja layanan-layanan di sana menjadi terhenti seperti itu. Jadi misalnya mau ngurus KTP, ngurus paspor, ngurus visa, atau gaji polisi nggak dibayar dan sebagainya. Tapi sekali lagi di Amerika Serikat bukan yang pertama kali. Pada akhirnya karena ini cuma masalah politik, biasanya akan ada kesepakatan baru sehingga debt ceiling ini ya mungkin nanti sudah selesai juga Pak. Jadi memang hanya 2 ya Pak ya kemungkinannya, dia shutdown Amerika atau memang mengganti kebijakan atau mengubah kebijakan seperti itu ya Pak? Kalau pengalaman yang dulu mereka shutdown, ya, ada yang waktu itu beberapa minggu, ada juga sempat sebulan lebih gitu ya. Tapi ya setelah itu tercapai kesepakatan baru, akhirnya batasannya dinaikkan. Setelah Republik sama Demokratnya mereka mungkin cari jalan tengahnya bagaimana. Nah, jadi shutdown itu bisa terjadi kalau tidak tercapai kesepakatan, padahal waktunya sudah lewat. Nah, setahu saya mereka sudah ada kesepakatan jangka pendek. Jadi kalau misalnya waktunya lewat, nanti ada pendanaan jangka pendek seperti itu. Intinya kalau itu cuma masalah politik, pasti akan selesai juga seperti itu. Nah, apakah ini ada kaitannya sih Pak sebenarnya dengan tapering? Karena kan santer nih Pak, tapering akan dilakukan atau diterapkan oleh The Fed akhir tahun ini. Tapering sama debt ceiling itu pada dasarnya menurut saya 2 hal yang berbeda. Kalau debt ceiling itu berarti pemerintah Amerika Serikat mau terbitkan utang. Kalau tapering itu si bank sentralnya yang beli obligasi. Kalau tapering itu berarti dia mengurangi pembeliannya. Tapering itu lebih kepada bank sentral yang selama ini standby buyer. Jadi dia standby beli kapan saja, sehingga harga obligasinya selalu terjaga. Nah, sekarang dia akan mengurangi. Ya, jadi itu tapering itu lebih ke aspek nanti harga obligasinya mungkin akan agak terkoreksi. Pak Rudi tadi sempat mengatakan mengenai debt ceiling ini akan mempengaruhi harga obligasi ya Pak ya, akan mengalami penurunan entah itu sedikit atau banyak. Tapi apakah ada Pak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga volatilitas dari harga obligasi di Indonesia sendiri? Karena mengingat pasti sahabat Panina di sini atau investor di luar sana ada aja yang berinvestasi di reksadana pendapatan tetap atau bahkan langsung di obligasi. Ya. Ini yang saya lihat di kepemimpinan Pak Jokowi ini sangat bagus. Jadi menteri-menterinya juga ada pelaku pasar, jadi ngerti market itu. Satu, Bapak Ibu mungkin berasa ya, sekarang hampir tiap bulan ada ori atau suku retail. Iya betul. Jadi itu upaya pemerintah untuk memindahkan
investor obligasi yang tadinya dominasi oleh asing menjadi lokal. Ya, jadi kalau investor lokal yang beli, biasanya kan investor lokal nggak begitu sensitif sama harga suku bunga Amerika, tapering debt ceiling gitu. Mereka tidak panik pada saat harga turun. Jadi mereka dan cenderung long term ya, pegang sama jatuh tempo. Yang kedua, pemerintah menurunkan tarif pajak. Jadi kalau dulu kita beli obligasi kena pajak 15%, sekarang 10%. Investor asing yang tadinya dipotong 20%, sekarang jadi 10% juga. Jadi ibaratnya walaupun imbal hasilnya makin kecil, tapi potongan pajaknya juga ikut mengecil. Nah, kemudian yang ketiga, kalau saya lihat pemain-pemain dari asing yang kan gini, kalau pemerintah kan melelang obligasi, pembelinya bisa dari mana aja, bisa dari reksadana, bisa dari bank, bisa dari investor asing, ya bisa juga dari seperti SWF ya, SWF itu sovereign wealth fund-nya misalnya Singapura, Jepang, dan seterusnya. Pemain-pemain yang suka melakukan trading obligasi ya seperti reksadana di luar negeri atau apa, sepertinya bobotnya dikasih lebih sedikit. Jadi ibaratnya yang kita kasih jatah lebih banyak itu adalah investor-investor yang lebih long term, efeknya jangka panjang. Nah itu juga sedikit banyak mengurangi efek daripada volatilitas harga seperti itu. Nah Pak, dari panel aset manajemen sendiri, pandangannya seperti apa sih Pak mengenai debt ceiling ini dan rekomendasi ke depannya? Ya, jadi debt ceiling, tapering, inflasi yang mungkin lebih tinggi di tahun depan itu memang sentimen negatif untuk obligasi. Reksadana pendapatan tetap kan nggak bisa pindah ke saham, dia cuma bisa di obligasi. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain juga. Ya, jadi dalam situasi seperti harga obligasi cenderung akan kurang bagus, kami biasanya akan mulai melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya satu begini. Obligasi pemerintah itu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada 15 tahun, ada yang bahkan sampai 25-30 tahun. Ketika terjadi gejolak, itu yang bergejolak lebih tinggi itu yang jatuh temponya panjang-panjang. Nah, jadi kami melakukan penyesuaian. Jadi obligasi pemerintah yang kami punya, kami pendekin, durasinya dipendekkan. Jadi kalau kadang disebut shortening duration atau memperpendek durasi, jadi kita coba beli yang jatuh temponya lebih pendek. Nah, karena kalau terjadi gejolak, yaitu cenderung akan lebih kecil. Kemudian obligasi juga ada yang anti sama, bukan anti sih. Jadi kalau terjadi gejolak dia nggak begitu kena. Itu adalah obligasi korporasi. Korporasi lebih pendek lagi, biasanya cuma 3-5 tahun. Ada sih 1-2 yang 7 tahun, tapi kebanyakan itu 3 tahun. Nah, jadi bobot obligasi korporat itu juga kami besarkan. Ya, jadi dengan melakukan penyesuaian pada kondisi tersebut, kami harapkan bahkan kalau misalnya reksadana yang banyak korporatnya, walaupun bergejolak masih tetap bisa naik. Nah, kalau misalnya obligasi yang ada pemerintahnya pada saat ada gejolak, gejolaknya lebih kecil. Nah, sama seperti saham. Obligasi itu juga bukan berarti kalau naik dia unlimited, turun juga unlimited. Akan ada satu titik di mana dia itu sudah terlalu murah atau terlalu mahal. Jadi kalau misalkan terjadi gejolak, harga obligasi pemerintah misalkan turun cukup dalam, kami juga akan berani masuk yang jangka panjang. Karena nanti kalau dia reboundnya akan cukup signifikan. Nah, itu beberapa tindakan yang kami lakukan dalam pengelolaan reksadana pendapatan tetap. Thank you Pak Rudi. Itu kan tadi pandangan dari Panin Aset Manajemen Pak. Nah, ini boleh dong Pak di-share tipsnya untuk mungkin sahabat Panin AN di sini yang punya atau sudah investasi di reksadana pendapatan tetap itu seperti apa Pak? Baiknya akan bagaimana sih ke depannya? Apakah di hold aja atau mungkin dikurangi sebagian? Ya, reksadana pendapatan tetap ini menjadi penyelamat di tahun 2020. 2020 kalau kita tahu saham kan jatuh dalam, pendapatan tetap malah plus. 2021 ya baru belakangan aja saham naik kan. Tapi kalau dari awal tahun reksadana pendapatan tetap returnnya yang lebih oke seperti itu. Jadi menurut saya sebagai portfolio harus ada reksadana pendapatan tetap. Nah, tinggal bobotnya kita sesuaikan. Kemudian kalau misalnya sekarang harga obligasi pemerintah kita lihat bisa turun, mungkin kita cari reksadana pendapatan tetap yang bobotnya lebih banyak di corporate. Nah, kalau di kami ada Panindana pendapatan utama sama Panindana pendapatan berkala. Nah, kemudian ketika misalkan terjadi koreksi pada harga obligasi pemerintah, kita yakin harganya kayaknya udah mulai jatuh nih, udah mulai di bawah nih. Kita bisa mempertimbangkan Panindana utama plus 2 sama Panin BPL Indonesia 2. Nah, itu 2 reksadana pendapatan tetap, yang terakhir 2 itu lebih banyak obligasi pemerintah. Ya, jadi mungkin buat investor bisa melakukan seperti itu. Pada saat yang sama, karena sekarang saham sedang rebound, menurut saya alokasi di saham juga kita bisa mulai menambahkan sedikit demi sedikit.
Halo sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Nah, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita, boleh dong di subscribe channel YouTube kita di Panin Asset Management. Jangan lupa juga untuk like dan komen kalau sahabat Panin AM masih ada pertanyaan. Bagi sahabat Panin AM yang masih belum paham mengenai investasi di reksadana, bisa loh cek video-video kita di sebelah sini. Nah, untuk sahabat Panin AM yang mau tahu video terbaru kita membahas apa aja, bisa cek di sini ya.